Bacaan Injil diambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 10. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 10. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di Injil ini dapat kita ambil buah maknanya, yaitu pada ayat pertama itu dapat kita ambil bahwa ayat itu membicarakan tentang hikmat dan pengajaran. Nah, hidup itu kan menawarkan banyak hal ya kepada mereka yang masih muda. Karena itu mereka itu perlu dibimbing untuk memegang apa yang harus dipegang dan memelihara apa yang harus dipelihara, yaitu hikmat dan pengajaran. Lalu pada ayat ketiga itu buah makna yang dapat kita ambil yaitu hidup yang penuh kasih dan setia haruslah juga menjadi tanda dari kehidupan berhikmat. Lalu poin kedua itu mereka akan senantiasa membangun hubungan yang penuh ketulusan dengan orang lain, bahkan dengan Tuhan. Lalu mereka memiliki integritas seorang sejalan antara kata dan perbuatan. Begitu. Lalu yang ayat kelima itu dapat kita ambil buah maknanya, yaitu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati.
Lalu ayat ke-7 sampai 8 itu dapat kita ambil bahwa maknanya jangan menganggap diri sendiri bijak, karena sifat ini itu akan membawa hidup dalam kerendahan hati. Lalu selalu ada perbedaan ya antara orang yang bergumul dengan Tuhan ketika menghadapi persoalan dengan orang yang tidak bergumul di dalam Tuhan. Ia memang banyak pergumulan, tetapi karena Tuhan besertanya, ia akan selalu ditolong dan dikuatkannya. Lalu ayat yang terakhir yaitu 9-10. Orang yang berhikmat akan memuliakan Tuhan dengan hartanya. Tidak semua, maksudnya gimana? Karena gini, harta itu tidak semua itu milik kita. Jadi sebisa mungkin serahkan hasil pertama dari segala penghasilan kita, karena sikap ini akan menjadi pengingat bagi kita bahwa apapun yang datang kemudian sebagai hasil dari jerih lelah kita adalah bersumber dari Tuhan. Nah, dengan begitu Tuhan akan selalu mencurahkan berkat-Nya bagi orang yang murah hati. Ya, dengan hikmat Tuhan kita akan selalu menghargai, mengisi kehidupan ini dengan hal yang baik. Apalagi kehidupan ini hanyalah sementara. Oleh karena itu, sebaiknya kita bisa menghargai kehidupan ini dengan rasa takut akan Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Dengan demikian, maka kebahagiaan, kesejahteraan, keberkatan itu akan secara konkret pula kita alami sekarang, kini, esok, di sini, di tengah hidup bermasyarakat dan bergereja. Dari kitab tersebut dapat kita lihat dalam realita kehidupan sehari-hari, yaitu hidup yang peduli dan saling memperhatikan, tidak hanya hidup untuk diri dan kepentingan sendiri, tidak egois, lalu mengakui Tuhan dan kuasa-Nya di dalam setiap langkah hidup kita, tidak sombong atau merasa diri hebat, karena kita harus tahu diri. Lalu tidak melakukan aksi kejahatan seperti kelitih, begal, tawuran, konsumsi narkoba, dan lain-lain.